Draft rancangan undang-undang KUHP kembali mendapatkan sorotan, salah satunya ancaman pidana 3,5 tahun penjara bagi penghina presiden dan wakil presiden. Padahal pasal ini telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Namun, pemerintah berdalih pasal baru ini berbeda karena berdasarkan delik aduan. Benarkah demikian? Dan betulkah ada potensi sejumlah pasal karet lainnya dalam revisi Undang-Undang KUHP? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi P3. Assalamualaikum, selamat malam Bang Arsul. Waalaikumsalam, selamat malam Elvira. Baik, selanjutnya sudah bergabung juga Bang Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif ICJR. Selamat malam Bang Erasmus. Selamat malam Mbak, selamat malam Bang Arsul. Baik. Selamat malam. Dan juga pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Pak Suparji, selamat malam. Malam Mbak Elvira. Baik, saya ke Bang Abdul, Bang Asmus. Saya ke Bang Arsul dulu karena tadi sudah bertemu langsung dengan Menkumham dalam rapat di DPR. Perkembangannya seperti apa Bang? Karena kemudian banyak yang mempertanyakan kembali relevansinya bagaimana untuk kondisi saat ini sehingga pasal penghinaan presiden ini kembali dihidupkan. Tentu yang tadi kami bicarakan Elvira dengan Pak Menkumham bukan hanya soal pasal penghinaan presiden, tapi RKUHP itu sebagai sebuah rancangan undang-undang. Tadi kami di Komisi 3 mengingatkan kembali kesepakatan pemerintah dan DPR ketika pada bulan September 2019 itu sepakat untuk menunda persetujuan tingkat 2 di rapat paripurna DPR untuk RKUHP itu menjadi undang-undang. Nah, kesepakatannya adalah ini kita bawa prinsip carry over pada periode ini sekarang ini. Nah, tetapi didahului dengan konsultasi apapun bentuknya, bisa webinar, bisa FGD ya, dan lain sebagainya lah. Yang penting harus terbuka. DPR sendiri, kami sendiri di Komisi 3 nanti setelah selesai seri dari pemerintah, ya pemerintah mengadakan 12 kali legalisasi, kami juga akan mengadakan hal yang kami akan mendengarkan juga nanti masukan-masukan dari masyarakat sipil, dari para akademisi seperti Pak Suparji tentang beberapa hal 1 tahun ini kami perhatikan. Prinsipnya memang tidak sebagai sebuah politik hukum ya, rasanya merubah apa yang sudah kita sepakati sebagai politik hukum. Tetapi untuk formulasi pasal, penjelasan, redaksi, dan kata kita masih terbuka untuk terutama atas hal-hal isu-isu yang ditanyakan atau dikontroversialkan oleh kalangan masyarakat. Nah, itu tadi menjadi kesimpulan dari Raker 3 dengan Menkumham untuk kita dorong pertama dulu masuk di revisi prolegnas prioritas tahun 2021 nanti di bulan Juli ya. Untuk itu kemudian bahas target kita di 2021 ini bisa kita selesaikan RKUHP agar ini punya kesempatan untuk juga mengerjakan revisi kitab undang-undang hukum acara di tahun berikutnya. Oke, baik. Saya ke Bang Erasmus. Kekhawatiran utamanya apa sebenarnya Bang? Sehingga ICJR kan termasuk yang bersuara cukup keras, cukup lantang terkait pasal penghinaan terhadap presiden ataupun wakil presiden ini. Baik, terima kasih. Yang pertama memang kita harus ingat, karena tadi Bang Arsul September 2019 ya, kita harus ingatkan bahwa ketika Pak Presiden Jokowi menunda September 2019, dalam pidatonya Presiden Jokowi tidak hanya bicara soal penundaan, begitu. Presiden Jokowi mengatakan bahwa tolong di garis bawahi ya, diperhatikan pasal-pasal yang menjadi fokus Pak Jokowi, kemudian Pak Presiden saat itu kemudian menyatakan ada 14 isu. Kalau kami dari Aliansi
KUHP ada sekitar 24 isu. Itu isu ya, bukan pasal. 24 isu pasalnya. Nah, 24 isu, dan salah satu yang menjadi problem tertinggi itu adalah penghinaan presiden ini, itu menjadi satu masalah. Nah, rancangan KUHP itu masuk ke dalam DPR, pertama kali dibahas di Indonesia, rancangan KUHP itu pertama kali dibahas di DPR, itu tahun 2015. Nah, jadi kita baru bahas rancangan ini 5 tahun, 6 tahun, jadi bukan pembahasan yang lama, penyusunannya yang lama, draftingnya lama. Draft ini baru jadi di akhir 60 di 60-an. Saat itu Profesor Marjono Reksodiputro, almarhum, dia gubernur yang merampungkan draft ini pertama kali. Tapi pertama kali dibahas 2015, waktu zaman Bang Arsul Sani dan teman-teman di DPR di periode tahun lalu. Jadi kita belum lama draft ini yang pertama. Yang kedua adalah dari sekian isu yang menjadi perhatian masyarakat dan perhatian Presiden Jokowi, saya garis bawahi sekali lagi, yang kemudian Presiden menunda beban adalah penghinaan presiden ini, gitu loh. Jadi mungkin betul Indonesia butuh pasal pidana untuk melindungi bahwa presiden, begitu ya. Jadinya kalau pernyataan presiden untuk kemudian menunda rancangan KUHP dibahas lagi konser masyarakat, apalagi kalau ada pasal lihat lagi kemudian tidak diikuti. Nah, ini bukan DPR ya. Kalau DPR kan Bang Arsul ada di kekuasaan lainnya, di cabang kekuasaan negara. Tapi saya bicara ini draftnya itu belum masuk ke DPR. Bang Arsul juga belum baca draft terbarunya, kalaupun ada. Tapi kan dikirim oleh pemerintah itu draft lama, September 19 tahun ini dikaji oleh pemerintah dan kemarin disebarkan oleh pemerintah. Ternyata dibahas itu draft yang lama September 2019. Jadi ketakutan sama. Kekhawatiran lah ya, bukan ketakutan. Kita ini kan negara demokrasi yang modern. Saya ulang-ulang ketemu Pak Suparji, ketemu Bang Arsul lagi. Saya ulang-ulang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan dengan tegas diharap putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 dengan tegas Mahkamah Konstitusi mengatakan pasal yang sama dan mirip sama dan tidak boleh lagi ada dalam rancangan KUHP. Mahkamah Konstitusi mengatakan dengan tegas tidak boleh ada di rancangan KUHP. Mahkamah Konstitusi tidak bilang di undang-undang, mengatakan di rancangan KUHP. Jadi cara diterapkan itu. Tadi mengatakan bedanya itu di delik aduan atau delik biasa seperti kata Mahkamah. Nah, ini bukan Mahkamah Konstitusi yang bilang. Kalau di delik aduan sudah ada pidananya. Pidananya apa? Pidana individu. Nanti mungkin Pak Suparji bisa menjelaskan. Jika KUHP sekarang yang delik aduan. Jadi yang boleh menghina presiden dibilang menghina orang itu dosa, Mbak. Dalam di manapun orang itu dosa. Nggak boleh. Ya ada namanya individu. Presiden sebagai jabatan tidak boleh dilindungi martabatnya. Karena apa? Karena jabatan itu nggak punya perasaan. Yang punya itu. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong putusan Mahkamah Konstitusi. Makanya kalau dibilang tafsir, debatnya jangan Erasmus. Baik, Bang Erasmus. Masyarakat sipil, kalau mau debat, ya debatnya dengan Mahkamah Konstitusi. Bicarakan dengan Mahkamah Konstitusi, tanyakan saja tafsirnya. Karena Mahkamah Konstitusi pasti menjawab. Ini ada tegas, mirip, sama, jangan ada di dalam rancangan. Kata itu ya. Oke, baik. Kita nanti tanya ya, kita ingin minta pencerahan kepada Pak Suparji, karena ada narasi yang kemudian disampaikan pasal ini pernah dicabut, tapi yang kali ini narasinya berbeda karena delik aduan, ancaman pidana juga turun di 3,5 tahun penjara, maksimal 4,5 tahun jika menggunakan sosial media. Apakah memang semangatnya sama sehingga apa yang terjadi? Nanti kita akan ulas usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya langsung ke Pak Suparji berbicara mengenai pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kali ini dihidupkan kembali. Bagaimana kemudian Pak, pandangan Anda? Ya, pertama saya kira memang harus diingat bahwa penundaan di September 2019 sampai sekarang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun demikian, publik atau masyarakat juga harus melihat semuanya secara proporsional bahwa DPR, pemerintah, memiliki fungsi legislasi. Oleh karenanya, momentum untuk mencari titik temu itu, transaksi gagasan, transaksi ide perlu diperdalam. Sehingga KUHP ini
bisa dirumuskan, bisa diformulasikan secara baik dan benar. Kedua, berkaitan dengan semangat pengaturan penghinaan presiden dan wakil presiden. Yang harus dilihat dalam norma yang ada di sini itu adalah menyerang kehormatan dan harkat martabat presiden dan wakil presiden. Saya setuju tadi Bang Erasmus tadi mengatakan bahwa presiden itu tidak punya perasaan. Tapi pertanyaannya adalah apakah presiden itu memiliki kehormatan, memiliki harkat dan martabat atau tidak? Kalau konteksnya presiden memiliki kehormatan, harkat dan martabat, maka itulah yang kemudian dapat dilindungi atau dapat kemudian diproteksi, dijaga, sehingga kemudian tidak ada serangan-serangan. Pada sisi yang lain, setuju tadi Bang Erasmus mengatakan bahwa sebagai individu ada 310, 311 yang dikonotasikan sebagai pencemaran nama baik, menista maupun memfitnah. Pada konteks sekarang yang terpenting adalah dalam upaya memformulasikan rancangan RKUHP ini agar benar-benar partisipatif dan tidak bertentangan dengan putusan-putusan yang sebelumnya, memang perlu dikaji. Namun demikian, harus ada sebuah titik temu. Dalam konteks rumusan ini saya kira relatif semangatnya adalah lebih baik dan bukan duplikasi semata-mata dengan apa yang ada di dalam semangat produk kolonial atau yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi spiritnya adalah ingat presiden pernah memiliki kehormatan, memiliki harkat dan martabat, itu perlu kemudian dilindungi. Inilah pertanyaan mendasarnya. Apakah konteks kehormatan dan harkat martabat itu sama dengan perasaan atau bukan? Kalau memang sama, tentunya ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Apakah memang presiden punya perasaan, dan kemudian kalau tidak punya perasaan, kenapa dilindungi? Tetapi ketika presidennya adalah punya harkat dan martabat, punya kehormatan, maka perlu dilindungi di situ. Saya kira spiritnya ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan produk kolonial yang dulu, Mbak. Oke, baik. Jadi semangatnya, tone-nya sebenarnya narasinya membawa arah yang lebih baik begitu ya Pak Suparji. Saya ke Bang Tentunya seperti itu. Saya ke Bang Arsul untuk lebih mendetailkan lagi semangatnya seperti apa. Ketika tadi Pak Suparji mengatakan banyak catatan dan juga ada elaborasi tadi disampaikan oleh Bang Erasmus. Apa yang kemudian bisa kita detailkan mengenai definisi penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini, Bang Arsul? Ya, memang saya selalu mengatakan tidak dalam semua situasi itu mudah untuk misalnya membedakan antara penghinaan dan penistaan dengan kritik, ya. Tapi banyak situasi bisa dibedakan karena disitulah kemudian keterangan ahli ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ingin saya sampaikan adalah sudut pandang boleh berbeda. Bung Erasmus dan kawan-kawan masyarakat sipil boleh punya pandangannya. Sebagaimana juga elemen masyarakat lain, para akademisi juga punya pandangan yang lain. Ya. Nah itu biasa saja dalam diskursus di ruang publik. Ya. Pada akhirnya kan kami harus mengambil keputusan. Ya. Nah, yang paling penting saya kira dalam mengambil keputusan seperti yang tadi disampaikan Pak Suparji, ruang partisipasi publik, konsultasi publiknya itu terbuka luas. Dan RKUHP ini luar biasa. Pertama kali sebelum kita bahas, temu dengan Bung Erasmus dan kawan-kawan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Bahkan daftar inventarisasi masalahnya pun dari mereka ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi publik itu dari awal kita buka. Tetapi jangan kemudian ditafsirkan bahwa kalau ruang partisipasi publik itu maka pendapatnya itu juga yang harus kami ketok sebagai sebuah politik hukum. Tidak begitu, karena kami ini menerima aspirasi juga dari berbagai kelompok masyarakat yang lain, ya, yang harus diinikan. Nah, juga mencatat apakah memang kan pasal ini dikritiki sebagai anti demokrasi, mengancam kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Kami kemudian di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang lebih tua dari kita, ada nggak sih hukum positif terkait dengan ini? Ya, maka ketemulah majelis di berbagai negara Eropa, ya, di Jerman nggak ada pasal ini, ya, Itali, di Belgia semua ada. Kemudian didekriminalisasi hanya di Prancis.
pada 2013 dari pidana menjadi penyelesaian perdata. Ya. Jerman ada pergeseran 2017, ya, mana yang didekriminalisasi itu justru penistaan, penghinaan, menyerang martabat presiden negara asing. Tapi kepala negaranya sendiri, kalau diserang kehormatan dan martabatnya tetap bisa diproses pidana. Jadi ini bukan hanya Indonesia yang ingin punya pasal ini. Yang harus jadi catatan kita, ya. Tetapi kita juga tidak mau ada list majes seperti yang terjadi di Thailand. Kami nggak mau juga, itu terlalu overdosis menurut saya. Nah, jadi kita harus temukan jalan tengahnya. Nah, antara lain, supaya potensi kesewenang-wenangan yang besar pada proses penegakan hukum, maka ancaman pidananya harus diturunkan. Supaya paksa tidak bisa langsung digunakan. Seperti pada beberapa kasus. Dan ini hemat saya juga nanti revisi Undang-Undang ITE yang sudah mengerucut pada 4 pasal itu, 27, 28, 29, dan 6 kalau tidak salah, juga hal yang sama juga harus diterapkan. Ya, kita harus memperbaiki itu tadi kualitas penegakan hukum kita, kemudian ruang kebebasan berekspresinya juga harus tetap kita jaga tanpa kemudian meninggalkan ya, budaya keberadaban masyarakat kita. Oke, Undang-Undang ITE itu kita perlu waktu yang lain untuk membahasnya karena juga cukup kontroversi. Bang Erasmus ada tanggapan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Arsul? Suara saya jelas ya? Sekarang jelas, sudah lebih jelas Bang, silahkan. Oke, yang pertama gini, Bang Arsul salah kasih contoh Bang. Kalau Abang kasih contohnya Jerman, ini saya izin. Saya mau kasih contoh Jerman. Jerman itu yang betul ada pidana menghina presiden. Tapi di Jerman nggak ada pasal penghinaan Perdana Menteri Jerman, kanselir. Karena apa? Kepala negara, kepala pemerintahnya beda. Belgia begitu juga, Bang. Belanda begitu juga. Yang dihina, yang tidak boleh dihina, itu adalah Raja Ratu Belanda. Perdana Menteri Belanda itu tidak ada pasal yang melindungi. Inggris begitu juga. Raja Ratu Inggris nggak boleh dihina martabatnya. Tapi Perdana Menteri Inggris tidak dilindungi oleh pidana penghinaan jabatan. Nah, masalahnya Indonesia, kepala negara kita sama kepala pemerintahan, itu satu orang, Pak. Dan jadi kalau pilihannya begitu, ya sudah nggak apa-apa. Tapi rubah dulu konstitusi kita. Presiden jadiin kepala negara, tunjuk satu kepala pemerintahan. Thailand yang tadi disebutkan Bang Arsul juga sama. Yang tidak boleh dihina di Thailand, itu adalah Raja Ratu Thailand. Dan keluarganya. Perdana Menteri Thailand tidak dilindungi oleh pidana. Begitu. Jadi ada pengambilan contoh yang keliru nampaknya, tapi ini bukan Bang Arsul juga, pemerintah juga menggunakan argumen yang sama, yang menurut saya harus diluruskan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak Suparji mengatakan bahwa harus dibedakan penghinaan dengan menyerang martabat. Loh, 310 penghinaan itu jenis perbuatan. 310 KUHP, kalau kita baca KUHP, 310 KUHP, penghinaan di 310 itu bukan penghinaan perkataan, tapi menyerang kehormatan dan martabat. Coba dicek 310 ayat 1 KUHP. Jadi yang dihina itu bukan penghinaan verbal. Salah, penghinaan itu adalah merendahkan. Sahabat. 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar kita bicara tentang hak martabat. Hak martabat itu tidak dimiliki jabatan. Pak, yang dimiliki, yang pasal 28G Undang-Undang Dasar kita itu melindungi hak kehormatan martabat orang per orang. Makanya Mahkamah Konstitusi bilang, jabatan kayak kursi itu nggak bisa terhina. Karena dipilih oleh masyarakat. Kedudukannya nggak boleh berbeda dengan masyarakat. Makanya kalau dia merasa terhina, dia merasa maka itu sebagai individu. Makanya dipersilakan kalau presiden merasa terhina, silakan melewati jalur individu. Dan sekali lagi saya lurus, penghinaan di KUHP 310 itu bukan penghinaan dalam arti verbal yang seperti kata disampaikan Pak Suparji. Salah. Saya bacakan aja lah ya, biar clear ya. Silakan Bang. Ini biar clear lah masyarakat mendengar. 310 KUHP. Pasal 310 KUHP bilang apa? Ini ya, saya bacakan. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, menyerang kehormatan, itu 310 ayat 1 KUHP. Jadi kalau dibilang individu itu penghinaan, pada pejabat itu, pejabat presiden itu menyerang kehormatan, itu keliru. Jadi kalau kita pakai contoh-contoh itu nggak tepat. Okay. Yang mau saya tambahkan itu apa? Begini, yang mau saya tambahkan adalah
negara kita Bukan ini gitu kondisi maksudnya. demokrasinya lagi bahas. Baik, baik. Bang. PK kita lihat kondisinya seperti begini. itu. Oke. Jadi Ini ya Elvira, Iya, Bang Arsul. Saya ke Bang Arsul dulu. Oke, silakan Bang. Jadi Iya. ini Bro Eras harus saya ingatkan, jangan merasa paling benar dan paling pinter. Itu ya, Iya. salah-nyalakan. Itu semua Nggak pilihan. disalah-salahin gitu. Kita salahkan Pak Suparji. Kayak Anda ini paling hebat saja. Coba belajarlah. Ini contoh-contoh. Jadi biasa disampaikan bahwa sudut pandang berbeda itu biasa. Ya, jangan kemudian melihat pendapat orang lain itu salah. Pendapat Anda yang paling benar itu penyakit. Ya, itu penyakit. Ya. Kita biasakan berbeda saja. Nah, contoh misalnya, tadi saya sepakat dengan Pak Supardi, maka kita dalam hukum pidana kita ada contempt of court, bukan contempt of judge. Itu loh. Itu kan artinya, dan bentuknya di dalam RKUHP itu ada babnya sendiri, bab 6 kalau nggak salah ada 25 atau 27 pasal. Salah satunya adalah juga penghinaan terhadap peradilan, penasihat. Jadi artinya bahwa menyerang kehormatan lembaga itu juga dikenal dalam konsep kita. Kok tidak Anda ributkan? Itu presiden kok Anda ributkan? Itu loh. Kemudian kalau kita bicara misalnya, oh beda, itu kepala negara, kepala pemerintahan, banyak negara yang sama. Prancis, ya presidennya itu juga kepala pemerintahan karena tidak hanya seremonial. Turki juga demikian, banyak lagi contohnya. Jadi juga jangan kemudian melihat bahwa itu contoh yang keliru. Sudut pandang yang beda saja, itu sebagai sekedar masukan. Ya, Bang, dalam perdebatan bukan Bang, ini bukan masalah keliru masa siapa yang benar. Ini kan perdebatan, ya. Dalam perdebatan ini, ya saya dalam posisi gini lah, kan Abang Bang Arsul membantah saya juga, Pak Suparji juga membantah saya. Tapi konteksnya begini, yang jadi problem dalam pasal-pasal pidana ini, dalam pasal 310, 311 adalah udah clear, yang mau dilindungi itu pejabat negara. Makanya saya bilang begini, kalau yang mau dilindungi dari awal adalah jabatan, ya sudah apa, tapi jangan kemudian digeser seakan-akan yang mau dilindungi jabatan, tapi dengan individu. Nah itu yang kemudian kita harus berdebat. Jadi kan kalau saya bilang tadi Pak Suparji salah, segala macam salah, ya itu figure of speech lah cara berbicara, tapi tidak ada kemudian itu, ya kita berdebat saja, perdebatan memang begitu. Makanya saya terima dalam konteks itu, dalam jadi konteks ini maksud saya tadi, Baik. yang harus dipahami adalah Pak Suparji, ya. ketika Silakan Pak. 310 tadi itu adalah memang kalimatnya adalah menyerang kehormatan gitu loh, ya. Kemudian persepsi di publik adalah sebagai bagian dari penghinaan. Kemudian sebagai perbandingan adalah ketika presiden dan wakil presiden apakah tidak memiliki kehormatan dan martabat sehingga harus dilindungi. Bahwa yang dilindungi itu tidak semata-mata perasaan individu, tetapi adalah kehormatan individu juga. Bagaimana yang Bang Arsul tadi mengatakan, bahwa selama ini sudah terjadi praktek, pengadilan itu adalah sebuah benda. Tetapi kemudian tidak boleh ada sebuah contempt of court tadi. Jadi sama kalau analoginya seperti itu. Jadi saya hanya ingin menegaskan saja, pertanyaan mendasar adalah bahwa individu pasti punya kehormatan, punya harkat dan martabat. Sehingga kemudian tidak boleh diserang. Tapi pertanyaannya apakah lembaga negara, presiden itu juga tidak punya kehormatan atau kemudian harkat martabat, sehingga juga perlu dilindungi. Jadi ini adalah sebuah diskusi, sebuah wacana yang perlu didalami dalam konteks sekali lagi upaya perbaikan, mengingat bahwa Bang Arsul dan teman-teman sebagai pemegang kuasa legislasi punya hak untuk melakukan itu. Tapi agar kemudian tidak terlalu melenceng, perlulah kemudian jalan titik temu, adanya sebuah dialog, diskusi-diskusi, yang disinilah kemudian adanya bagaimana adanya sebuah upaya mencari formulasi yang lebih tepat dengan berbagai macam kepentingan yang berbeda tadi itu. Menurut Pak Suparji saat ini suara-suara yang berada di masyarakat apakah sudah terakomodir dalam beberapa pasal ini? Atau memang diperlukan waktu diskusi yang cukup panjang lagi? Tadi itu sudah banyak forum-forum yang digunakan untuk menampung berbagai macam aspirasi. Tapi lagi-lagi tadi sampaikan juga bahwa setiap pendapat itu kan bukan kemudian menjadi sebuah kebenaran yang harus diikuti. Karena memang juga ada pendapat-pendapat dari masyarakat yang lain. Tapi dalam konteks menampung aspirasi, menyerap aspirasi sudah dilakukan.
Tetapi mengingat DPR adalah sebagai sebuah lembaga politik dan kemudian undang-undang sebagai bagian dari produk politik, maka kemudian terjadilah sebuah negosiasi formula yang kemudian yang terpenting adalah tadi, bahwa sebetulnya trauma kaitannya rumusan ini adalah soal multitafsir, tafsir soal kriminalisasi, soal abu-abu dan lain sebagainya. Itu sebetulnya harus dijamin oleh penyusun undang-undang. Oke, bagaimana menjamin itu? Kita akan diskusikan usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Oke, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Tadi sebelum jeda kita berbicara bagaimana kemudian ada kekhawatiran multitafsir, kemudian nantinya ada trauma begitu. Ini menjadi pasal-pasal karet, berpotensi menjadi pasal karet. Begitu ya Pak Suparji ya. Saya ke Bang Arsul, bagaimana memastikan ini kemudian tidak terjadi, Bang? Ya, bisa kami lakukan kan tentu meminimalis. Ya, kan yang namanya undang-undang itu kan akan dilaksanakan oleh jajaran penegak hukum, kembali juga kepada moralitas penegak hukumnya, kultur penegak hukumnya, itu kan ikut mempengaruhi tidak hanya rumusan undang-undang, tetapi itu tadi untuk meminimalisir rumusan undang-undangnya kita harus buat sedemikian rupa. Nah, kan tadi sudah bolak-balik kita jelaskan, ya, mulai dari merubah sifat delik, mengurangi pidananya, buat pagar dengan antara lain menaruh pasal yang lain, mana yang tidak termasuk dari menyerang harkat dan martabat. Itu semua kita lakukan. Dari sosialisasi ini kami berharap, nah kalau keputusannya nanti pasal ini tetap kita pertahankan, bagaimana supaya ini bisa terminimalisir? Mana konsepnya? Misalnya dalam bentuk penjelasan. Itu kan yang pada akhirnya harus, kan nggak bisa kita kemudian debat terus. Nah, kalau yang tidak puas, negara tetap tersedia uji materi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kita harus hormati. Kalau ternyata Mahkamah Konstitusi itu pendapatnya sama dengan Bung Eras dan kawan-kawan, harus juga kita hormati. Nggak boleh juga saya mutung, ya. Kemudian mengatakan nyesel gua hakim Mahkamah Konstitusi si ini dan si ini, nggak boleh seperti itu kita. Tetap harus hormat. Itu loh. Oke, baik. Tapi jika kemudian setiap pasal yang dianggap kalau memang tidak setuju sepakat kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, artinya memang ada celah di sana, ada kekurangan di sana. Yang merumuskan berarti kurang kuat juga sebenarnya, Bang. Begini. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Yang sempurna itu hanya kitab suci. Maka saya selalu mengkritiki kalau ada sebuah undang-undang nggak boleh direvisi, kayak dulu undang-undang KPK itu memperlakukan undang-undang seperti kitab suci. Jadi kalau yang namanya undang-undang pasti ada kekurangannya. Paling tidak karena berjalannya waktu, ya itu bisa kemudian dianggap menjadi kurang, ya menjadi up to date lagi. Ya itu silahkan diuji, tidak masalah. Penting justru kami sebagai legislator juga harus legowo ketika kemudian hasil kerjanya nyatakan katakanlah inkonstitusional atau diberi penafsiran rangka konstitusional. Itu hal yang biasa saja. Kami nggak boleh juga di DPR marah-marah sama MK. Oke, Bang Erasmus. Ya, bagi saya begini, dari awal adalah bagaimana menempatkan dalam negara demokrasi modern, bagaimana menempatkan kemudian pejabat-pejabat negara ini bisa paham, khususnya presiden ya sebagai kepala pemerintahan, bahwa dia punya beban yang begitu besar. Makanya nanti Pak Suparji pasti akan masuk ke dalam diskusi ini. Misalnya mengatakan bagaimana untuk menutup multitafsir itu. Nah, kayak tadi Bang Arsul bilang bahwa ya ini soal moral penegak hukum, itu yang jadi problem salah satunya. Itu bagian dari ketidakpastian hukum itu. Kalau saya yang lapor polisi, Bang Arsul misalnya menghina saya, polisi bisa jadi mikir ini mau kita proses atau tidak. Yang ditersangkakan ini wakil ketua MPR. Tapi kalau yang melapor itu adalah polisi, presiden, begitu ya, kepala tertinggi eksekutif, mana ada polisi yang kemudian menolak untuk melakukan proses peradilan. Nah itu contoh salah satunya. Makanya dalam posisi itu dia tidak mungkin
memerintahkan sebagai presiden karena jatuhnya presiden, Mbak. Itu satu. Yang kedua begini, agak berbeda dengan contempt of. Nah, penghinaan peradilan itu konteksnya karena peradilan adalah penyeimbang. Dia bandul penyeimbang. Karena dia tidak berposisi berhadapan-hadapan dengan masyarakat. Di sana kita uji pemerintah. Saya gugat Bang Arsul di peradilan. Dan yang dilindungi itu bukan subjek masing-masing, bukan hakim saja, tapi prosesnya. Makanya sebetulnya contempt of court itu datang dari negara Anglo-Saxon. Tempat Bang belajar nih ya, dokter di sana kan. Konteks Anglo-Saxon melindungi sistem court itu adalah melindungi peradilan supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, kita melindungi presiden. Apakah tujuannya untuk supaya eksekutif berjalan dengan baik? Enggak. Putusan itu 2006, Mbak. Putusan itu 2006, dari 2006 sampai sekarang, proses eksekutif berjalan dengan baik atau tidak? Berjalan dengan baik. Nah, dalam posisi kita maka ini sebetulnya pasal udah nggak penting. Coba dilihat core-nya. Nanti Pak Suparji lebih paham ini. Coba dilihat core-nya. Apa yang kemudian membedakan melindungi presiden dengan penghinaan presiden dengan melindungi presiden dalam konteks individu? Tidak ada bedanya. Karena presiden sampai kapan akan orang. Tak mungkin presiden kita ganti bukan orang kan, pasti manusia. Dalam konteks manusia, penyerangan kehormatan martabat itu pasti berhubungan dengan individu. Itulah makanya saya bilang tadi, dalam konteks 310 sekalipun KUHP, dalam konteks yang dilindungi tetap kehormatan. Jadi, hal itu tidak relevan dalam konteks pidana, tidak relevan dalam konteks hukum acara pidana, dan tidak relevan lagi dalam konteks hukum acara dalam Mahkamah Konstitusi yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Saya rasa itu titik debatnya yang harus diperhatikan. Saya kasih contoh satu lagi. Penghinaan badan dan negara misalnya. Saya kasih apresiasi kepada teman-teman di DPR, Bang Arsul dan teman-teman, yang kemudian penghinaan terhadap badan umum dan itu dijadikan delik aduan. Yang boleh menghina adalah misalnya saya menghina kepolisian, yang boleh menghina adalah Kapolri misalnya. Nah, begitu dia digeser jadi delik aduan, ini kan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 207 KUHP. Yang ini diikuti oleh DPR dan pemerintah. Tapi kenapa putusan Mahkamah Konstitusi soal penghinaan presiden di 2006 nggak diikuti? Padahal, Mbak, itu satu paket. Penghapusan pasal 134, 136 bis, 137 KUHP ketika itu dihapuskan sepaket dengan pasal 207 jadi delik aduan. 207 yang delik aduan inilah yang kemarin rame-rame itu loh. DPR menghina DPR, anggota DPR masuk ke penjara. Itu sebetulnya sudah ada di KUHP sekarang. 207 ini saya bantulah Bang saya ini kan Bang Arsul. Itu sudah ada di pasal 207, sudah ada yang lama. DPR membuat pasal itu lebih jinak, membuat lebih bagus karena apa? Dijadikan delik aduan. Jadi kalau saya ditanya perdebatannya, gitu ya, saya tadi udah dimarahin ini kan, saya ditanya perdebatannya, maka saya mau bilang begini, kenapa putusan Mahkamah Konstitusi 2006 terkait pasal 207 itu dibaca dengan sangat ajak, bagus, begitu diterapkan, tapi terkait 207 itu dibaca dengan baik, tapi terkait 134 KUHP, 136 bis KUHP, 137 KUHP tidak demikian perlakuannya. Nah, itu yang jadi masalah bagi saya, itu masalah dari teman-teman masyarakat sipil, dan pastinya terus kita teriakkan begitu loh, karena apa? Ya mau sama siapa lagi, kayak kata Pak Suparji tadi, mau sama siapa lagi saya titipkan pesan ini. Kalau bukan kepada Bang Arsul dan teman-teman DPR, kalau tidak pada pemerintah dalam pembahasan yang sekarang sedang terjadi. Itu kurang lebih. Oke, kita berbicara mengenai multitafsir, panjang penjelasan Bang Arsul dan Bang Erasmus tadi. Pak Suparji, kita kan berbicara ke depan karena banyak kekhawatiran pasal-pasal yang disusun, dirumuskan, ini kemudian ditafsirkan secara berbeda dan tak jarang juga ini kemudian dijadikan alat pemukul untuk lawan, misalnya dalam suasana politik begitu. Bagaimana Pak Suparji melihat ini? Ya, saya kira bahwa undang-undang sebagai sebuah representasi kehadiran negara yang untuk melindungi kepentingan publik tidak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik atau kemudian kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Tetapi representasi undang-undang adalah kepentingan negara. Oleh karenanya, undang-undang ini harus meminimalisir adanya potensi, adanya celah-celah yang memungkinkan tentang itu. Saya kira memang fakta-fakta yang kemarin memberikan petunjuk yang nyata adanya norma-norma yang bisa digunakan kepentingan politik tertentu. Tetapi itu juga lebih mendasar
karena faktor penegak hukumnya yang dikatakan oleh Bang Arsul tadi tentang moralitas penegak hukum itu menjadi sangat menentukan, tetapi juga bahwa moralitas penegak hukum itu juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dari sebuah undang-undang tadi itu. Dengan demikian menjadi sebuah penting ya bagaimana undang-undang benar-benar berkualitas sehingga bisa merekayasa perilaku-perilaku penegak hukum yang bermoral. Sisi yang lain adalah dalam konteks negara hukum yang demokratis, dalam perbedaan-perbedaan wacana, opini, yang terpenting menurut saya adalah tidak boleh terjadi monopoli kebenaran dengan mengajukan dirinya dengan melakukan pembenaran-pembenaran. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, harus dengan batu uji yang jelas. Tidak-tidaknya adalah dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka menjadi jelas apakah pendapat kita ini adalah memang betul-betul objektif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Dan kata Bang Arsul, saya kira perlu dicegah, perlu diminimalisir agar sebuah undang-undang itu nanti dibawa ke Mahkamah Konstitusi meskipun itu adalah bukan sesuatu yang haram. Tapi rasa-rasanya jika sudah kerja besar, melibatkan banyak pihak, kemudian akhirnya hanya dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan tentunya akan menguras energi yang banyak. Oleh karenanya masih ada waktu yang relatif tercukupi, kita buat sebaik mungkin, mencari ketemu sebaik mungkin, tapi kata kuncinya adalah boleh ada monopoli kebenaran, ajukan dirinya melalui pembenaran-pembenaran tadi. Oke, Bang Arsul menjawab tadi apa yang disampaikan Pak Suparji, masih ada waktu sebenarnya sehingga kekhawatiran-kekhawatiran apa yang terjadi di masa mendatang itu tidak kemudian kita lihat faktanya seperti itu saat ini dan itu kita harapkan tidak terjadi. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Suparji. Tentu kami juga tidak boleh serampangan. Kalau kita melihat waktu di mana RKUHP itu mulai kita bahas 2015, tidak selesai sampai dengan 2019. Sekarang kemudian belum kita bahas, kita sudah melakukan dulu dalam hal ini pemerintah ya, dalam bentuk berbagai sosialisasi. Baik itu kami yang di DPR juga akan melakukan hal yang sama, mungkin dengan kelompok-kelompok yang belum terlibat ya dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menyerap mungkin aspirasi masyarakat. Tetapi kami selalu sadar betul bahwa yang namanya aspirasi sudut pandang itu nggak pernah tunggal. Ya, kadang-kadang yang paling bagus itu kita bisa meramu, ya, temukan jalan tengah. Tapi kalau ketika harus memilih, ya kami tidak akan memilih karena pada akhirnya kan harus diputuskan. Ya. Nah, tetapi kalau sudah diputuskan, tetap ada yang tidak puas kan memang dalam konstitusionalnya harus diuji ke Mahkamah Konstitusi. Saya tentu berharap sebagai pembentuk undang-undang, undang-undangnya kalau bisa jangan kemudian diuji. Tetapi kan kita tidak bisa juga melarang cara untuk pergi ke sana ketika rasa hak konstitusionalnya itu terlanggar atau tidak terjamin, gitu ya. Nah, tapi saya tangkap dan karena itu kami di DPR setelah bulan Juni ini juga akan melakukan dengar pendapat lah RDPU lah dalam berbagai bentuk ya. Mungkin ngundang Bung Eras dan kawan-kawan, ngundang Pak Suparji juga supaya kita menyampaikan usulan-usulan konkret. Ya. Alternatif pertama, Gus, kalau kemudian alternatif kedua masih ada, rumusannya seperti apa? Kan begitu. Ya. Nah, itu yang nanti kita perdebatkan. Pada akhirnya juga, ya, kan nanti pemerintah Jokowi juga saja kemudian bersikap sudah, ya, hapus atau ini dipertahankan tetapi harus begini-begini, itu kan boleh juga sebagai pembentuk undang-undang. Ini pun nanti juga boleh bersikap seperti itu. Ya. Tetapi yang kita sepakati sampai hari ini itu kita pertahankan hanya dengan urusan yang harus dahulu mendengarkan mungkin sudut pandang dari berbagai pemangku kepentingan dan elemen masyarakat. Baik, Bang Arsul, kita tunggu nanti bagaimana meramu revisi KUHP ini sambil Bang Erasmus katanya nunggu undangan sama Pak Suparji. Ya. Setelah itu nanti kita diskusi lagi di CNN Indonesia. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Arsul, Bang Erasmus, Pak Suparji sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Selamat malam, salam sehat selalu. Oke, selamat malam. Malam.
Penerimaan peserta didik baru atau PPDB Sekolah Menengah Pertama di Surabaya membuka jalur prestasi penghafal kitab suci. CNN Indonesia Newscast segera kembali.